Yang pertama ya ikhwah, pengertian ahlus sunnah wal jamaah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah siapa ahlus sunnah? Yang pertama, dia dari dua kalimat, ahlus sunnah, dan yang kedua al-jamaah. Ahlus sunnah itu maksudnya adalah orang-orang yang kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinamakan dengan ahlus sunnah karena mereka menisbatkan dirinya kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalimat sunnah ya ikhwah, itu bukan sunnah lawan dari makruh atau sunnah yang dikenal dalam bab fikih, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Maksudnya sunnah di sini adalah semua yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mendefinisikan sunnah dengan ma'udhifa ila Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Semua yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, dan penetapan. Semua yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sunnah. Baik aqidatan, sisi aqidah, baik ibadatan, sisi ibadah, baik akhlak dan muamalat. Makanya ahlus sunnah, dia menisbatkan dirinya kepada sunnah. Artinya dia selalu kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang prinsip dasar dakwah salafiyah. Kalau prinsip dasar mereka selalu kembali kepada apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, ya, menisbatkan diri kepada sunnah karena mereka melandaskan semua urusan agamanya kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, baik bab akidah dan yang lainnya. Mereka juga menamakan diri mereka dengan ahlus sunnah yang kedua, sebab yang kedua karena melawan ahlul bidah. Untuk melawan ahlul bidah. Ya, karena lawannya sunnah adalah bidah. Maka mereka menamakan dirinya ahlus sunnah untuk membedakan mereka dengan ahlul bid'ah dengan ahlul ahwa. Para ulama menamakan orang-orang yang tersesat dalam bab akidah dengan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Mereka para pengekor bid'ah dan para pengekor hawa nafsu. Makanya ahlus sunnah memisahkan diri. Mereka menamakan dirinya dengan ahlus sunnah agar orang-orang tahu kalau mereka selalu menisbatkan semua urusannya kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan ahlul bidah yang mereka mengembalikan semua urusannya dengan hawa nafsu, dengan pendapat-pendapat batil, dan juga hal-hal yang tidak disunnahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini, para ulama pada zaman dahulu menamakan kitab-kitab akidah dengan sunnah untuk membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Ya, tadi kita jelaskan Imam Ahmad memiliki kitab judulnya Usulus Sunnah. Imam Al-Muzani memiliki kitab Syarhus Sunnah. Imam Al-Barbahari juga memiliki kitab Syarhu As-Sunnah dan yang lain-lain. Itu dalam rangka mengkanter dan membantah ahlul bidah dan membedakan prinsip dasar ahlus sunnah dan juga ahlul bidah. Ya. Jadi dulu semua orang mengaku muslim. Makanya nggak ada di zaman sahabat ahlus sunnah salafi. Ada apa enggak? Nggak ada. Ya, semuanya muslim, mukmin dan muslim. Walaupun mukmin nanti dijelaskan, boleh nggak seseorang mengatakan saya mukmin? Ya, yang paling benar orang kalau pengen berkata saya mukmin, dia bilangnya ana mukmin insyaallah. Ya. Muslim secara umum. Ketika ada ahlul bidah, maka ahlus sunnah mengecilkan lagi dengan ahlus sunnah wal jamaah. Subhanallah, ahlul bidah tahu. Maka mereka tidak ingin dinamakan dengan ahlul bidah. Mereka juga menamakan dirinya dengan ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja. Ya. Aswaja. Ya, dia tahu kalau dinamakan ahlul bidah sesat. Akhirnya dia menamakan kita ahlus sunnah wal jamaah. Kalau mereka aswaja, kita juga aswaja. Subhanallah, dikecilkan lagi dengan ahlus sunnah. Maka mereka menamakan diri mereka dengan salafiyin. Orang-orang yang menisbatkan semua urusannya kepada kaum salaf. Mereka menamakan diri mereka dengan al-firqa an-najiyah. Mereka menamakan diri mereka dengan at-taifah al-mansurah. Mereka menamakan diri mereka dengan ahlul athar atau ahlul hadith dan seterusnya. Itu semua untuk membedakan prinsip mereka dengan prinsip ahlus sunnah dengan prinsip ahlul bidah. Makanya subhanallah ya ikhwah, tidak dikenal dalam bab akidah mudahana. Apa maksudnya mudahana? Mudahana bermudah-mudahan dengan ahlul bidah. Maka dari zaman dahulu tidak dikenal ulama ahlus sunnah bermudah-mudahan dengan ahlul bidah.
Karena ahlul bidah memiliki keyakinan-keyakinan yang bisa merusak umat. Kalau ulama ahlus sunnah bermudah-mudahan, maka keyakinan mereka akan masuk kepada kaum muslimin dan akan merusak akidah kaum muslimin. Maka terkenal mereka itu keras dengan ahlul bidah. Ya, prinsip mereka berbeda dengan prinsip ahlul bidah. Adapun mereka menamakan diri mereka dengan al-jamaah. Apa maksudnya al-jamaah? Maksudnya al-jamaah itu adalah yang selalu bersatu dalam prinsip dasar agama dan tidak berpecah belah. Itu al-jamaah. Jamaah artinya berkumpul bersatu. Ya, maka mereka selalu bersatu pada prinsip dasar agama dan tidak berpecah belah. Ya. Jadi ahlus sunnah mereka menisbatkan dirinya kepada sunnah, dan jamaah selalu bersatu padu di atas hak, tidak berpecah belah. Makanya kalau antum baca kitab-kitab akidah, walaupun pembahasan mereka babnya berbeda-beda, perkataannya mungkin berbeda-beda, namun prinsipnya dan tujuannya sama. Mereka tidak berpecah belah dalam hal-hal yang prinsip dasar agama dan bersatu padu. Ya, dan ahlus sunnah wal jamaah bukan ormas yang harus tunduk kepada ketua seseorang, memiliki undang-undang dasar dan seterusnya. Dimanapun mereka berada, di belahan dunia manapun, selama mereka berpegang teguh kepada sunnah dan mereka memiliki prinsip dasar yang benar dan mereka tidak berpecah belah, maka mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada, walaupun seorang diri. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an mengatakan, wal jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah adalah yang sesuai di atas hak, kebenaran, walaupun engkau seorang diri. Engkau sendirian, kalau wafaqal haq, mengikuti hak dalam tauhid, menjauhi syirik, mengikuti sunnah, meninggalkan bid'ah, hak di dalam asma wa sifat, hak di dalam taat kepada para pemimpin, hak di dalam memahami Al-Quranul Karim, prinsip mereka kepada sahabat Nabi SAW, maka dia dinamakan jamaah walaupun seorang diri. Bisa dipahami ini ya. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, hadhil firqatu mujtami'atun 'alal haq wa in kana qad yahsul bainahum al-khilaf, lakinnahu khilaf la yadur wa huwa khilaf la yudallil ahaduhum al-akhar bihi. Ibnu Utsaimin menamakan atau menjelaskan tentang al-jamaah, kelompok ini selalu berkumpul di atas hak walaupun terjadi khilaf di antara mereka, karena bab akidah ada khilaf, cuman bukan khilaf yang membuat berpecah belah satu dengan yang lainnya. Kayak para ulama ada khilaf kapan seseorang melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat. Ada yang mengatakan kalau melihat Allah dari awal arasat, tragedi hari kiamat seperti di padang mahsyar, pembagian suhuf dan yang lainnya, itu sudah bisa dilihat Allah Azza wa Jalla. Sebagian mengatakan tidak. Allah dilihat ketika semua penghuni surga telah masuk surga. Dan itu maksud ziyadah, tambahan nikmat. Nah, cuman khilaf ini la yadur. Khilaf yang tidak memudaratkan satu dengan yang lainnya. Karena semuanya meyakini kalau Allah nanti di akhirat pasti dapat dilihat. Yang keluar dari prinsip dasar akidah, meyakini kalau Allah nanti tidak dilihat di akhirat. Nah, ini keluar dari prinsipnya. Adapun khilafnya kapan seorang mukmin melihat Allah Azza wa Jalla. Maka khilaf seperti ini la yadur. Tidak memudaratkan satu dengan yang lainnya. Karena prinsip dasar mereka sama, mereka tidak menyesatkan satu dengan yang lainnya. Ya.